Para jiwa pemenang, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita perlu melakukan seleksi terhadap energi dan pengaruh yang masuk dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa tipe orang yang mungkin tidak pantas dihormati dan diakui dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa niat kita bukanlah untuk merendahkan nilai siapapun, namun lebih sebagai upaya menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Kita semua tahu betapa berharganya waktu dan energi kita. Dan oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda dari tipe-tipe orang yang mungkin memberikan dampak negatif pada kehidupan kita. Dengan mengenali karakteristik mereka, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih lingkungan pergaulan dan hubungan yang benar-benar menuntun pertumbuhan pribadi kita ke arah yang lebih baik. Sekarang kita coba bahas beberapa tipe orang yang tidak pantas dihormati dan diakui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pembohong kronis. Pembohong kronis adalah individu yang tidak dapat diandalkan dan tidak pantas kita hormati karena kecenderungan mereka untuk terus-menerus berbohong dan memanipulasi kebenaran. Mereka seringkali tidak memiliki integritas atau moralitas dalam hubungan interpersonal mereka. Kepercayaan adalah komponen penting dalam setiap hubungan, baik itu di tingkat pribadi maupun profesional. Orang yang terus-menerus berbohong tidak hanya merusak kepercayaan yang telah dibangun, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam hubungan sosial. Selain itu, pembohong kronis juga seringkali tidak bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka, karena mereka cenderung menutupi kebohongan dengan lebih banyak kebohongan. Dalam konteks ini, seseorang yang pembohong kronis tidak pantas untuk dihormati, karena mereka tidak memiliki integritas moral yang diperlukan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Kedua, orang yang egois. Orang yang bersikap egois tidak layak untuk mendapatkan penghormatan, karena mereka cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan perasaan, kebutuhan, atau keinginan orang lain. Sikap ini menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab terhadap hubungan sosial yang dapat merusak ikatan interpersonal. Individu yang egois seringkali tidak mempertimbangkan dampak tindakan atau keputusan mereka terhadap orang lain, bahkan jika itu mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi orang lain. Perilaku seperti ini bukan hanya tidak dihargai oleh orang lain, tetapi juga dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam dinamika sosial. Penting untuk menyadari bahwa kepekaan terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain adalah dasar dari hubungan yang sehat dan saling menghormati. Oleh karena itu, orang yang menunjukkan sifat egois seharusnya tidak dihormati, karena kurangnya kesadaran terhadap aspek penting ini dalam interaksi sosial. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Selanjutnya, pembenci. Tipe orang yang tidak pantas dihormati kali ini adalah orang yang penuh kebencian atau pembenci, cenderung memiliki sikap yang negatif terhadap orang lain atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas atau objektif. Di dalam otaknya hanya merasa iri, cemburu, atau tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka mencari kambing hitam untuk menyalahkan atas ketidakpuasan atau ketidakmampuan mereka. Orang-orang ini seringkali mengekspresikan kebencian mereka melalui perilaku atau komentar yang merendahkan atau merugikan, bahkan tanpa disadari. Kehadiran orang yang penuh kebencian dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh dengan ketegangan, yang pada gilirannya mengganggu kesejahteraan mental dan emosional orang-orang di sekitarnya. Sikap pembenci juga dapat menghambat dialog yang produktif atau kolaborasi yang membangun, karena energi dan perhatian tercurah pada konflik atau permusuhan. Oleh karena itu, orang yang penuh kebencian tidak pantas untuk dihormati karena perilaku mereka yang merugikan dan kurangnya kontribusi positif dalam hubungan interpersonal. Sebaliknya, sikap pembenci cenderung merusak keharmonisan dan keberagaman dalam lingkungan sosial.
Tipe orang berikutnya, yang sebaiknya kita hindari adalah pengkritik tak berdasar. Orang yang suka mengkritik tanpa dasar seringkali melakukan penilaian yang tidak adil atau merendahkan terhadap orang lain tanpa memiliki alasan yang kuat atau beralasan. Mereka biasanya menggunakan kritik yang tidak membangun atau bahkan merugikan sebagai cara untuk menunjukkan superioritas atau kecerdasan mereka, atau mungkin sekedar untuk mendapatkan perhatian. Orang-orang semacam itu seringkali kurang memiliki empati dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain, sehingga kritik mereka dapat menyakiti dan mengganggu kesejahteraan mental dan emosional orang yang menjadi sasarannya. Selain itu, pengkritik tanpa dasar seringkali tidak mampu memberikan umpan balik yang konstruktif atau bermanfaat, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk tumbuh atau belajar dari pengalaman. Kehadiran orang-orang seperti ini dalam lingkungan sosial dapat merusak rasa percaya diri dan harga diri orang lain, serta menciptakan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Oleh karena itu, orang yang sering mengkritik tanpa dasar tidak pantas untuk dihormati karena perilaku mereka yang merugikan dan kurangnya kontribusi positif dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Selanjutnya, orang yang manipulatif. Orang yang manipulatif juga tidak pantas kita hormati, karena cenderung menggunakan taktik licik dan tidak jujur untuk mencapai tujuan mereka sendiri, seringkali tanpa memperhitungkan kepentingan atau perasaan orang lain. Mereka dapat memanipulasi situasi atau orang lain dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan rasa bersalah, menciptakan konflik, atau menipu dengan cara-cara yang tidak etis. Sikap manipulatif ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan sosial dan seringkali merugikan orang lain secara emosional, mental, atau bahkan finansial. Orang yang manipulatif cenderung kurang memiliki empati dan tidak memperhatikan kebutuhan atau batasan orang lain, sehingga mengakibatkan kerusakan dalam kepercayaan dan hubungan yang sehat. Mereka juga dapat menimbulkan ketidakamanan dan kecemasan dalam lingkungan sosial, karena ketidakpastian dan ketidakadilan yang mereka hasilkan. Dalam banyak kasus, orang yang manipulatif hanya peduli pada kepentingan diri sendiri dan tidak memperhatikan dampak negatif yang mereka timbulkan pada orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang cenderung manipulatif tidak pantas untuk dihormati karena perilaku mereka yang merugikan dan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Tipe orang yang tidak pantas kita hormati berikut ini adalah pembuat masalah. Orang yang menjadi pembuat masalah seringkali tidak pantas untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merugikan dan mengganggu. Mereka cenderung menciptakan konflik, kebingungan, dan ketegangan di sekitar mereka, tanpa memedulikan dampak negatifnya pada orang lain. Orang-orang ini mungkin memiliki kecenderungan untuk menimbulkan drama yang tidak perlu, menciptakan gosip, atau memperkeruh situasi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan damai. Sikap mereka yang suka menciptakan masalah seringkali mengganggu ketenangan dan kesejahteraan lingkungan sekitar, baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam lingkungan sosial. Mereka dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan pada orang lain, serta mengganggu harmoni dalam hubungan interpersonal. Selain itu, pembuat masalah cenderung sulit bekerja sama dan membutuhkan perhatian yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu produktivitas dan keseimbangan dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, orang-orang yang sering menciptakan masalah tidak layak untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merugikan dan kecenderungan untuk mengganggu ketenangan dan harmoni dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, orang yang bersikap penindas. Orang yang bersikap penindas tidak pantas untuk dihormati karena perilaku mereka yang merugikan dan merendahkan martabat orang lain. Mereka cenderung menggunakan kekuatan, intimidasi, atau dominasi untuk mengendalikan dan menekan orang lain, tanpa memedulikan hak, kebutuhan, atau perasaan mereka. Orang-orang ini seringkali memanfaatkan posisi atau kekuatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau untuk menunjukkan superioritas mereka atas orang lain.
Sikap penindasan mereka menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman, di mana orang-orang merasa terancam atau tidak nyaman untuk berbicara dan bertindak sesuai keinginan mereka. Selain itu, perilaku penindasan ini dapat menyebabkan kerugian psikologis, emosional, dan bahkan fisik bagi para korban, serta memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, orang yang bersikap penindas tidak pantas untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merusak dan merendahkan orang lain, serta karena kecenderungan mereka untuk menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi semua orang. Sekarang kita masuk pada poin ke-8. Orang yang tidak menghargai batasan. Orang yang tidak menghargai batasan tidak pantas untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merusak dan merugikan orang lain. Mereka cenderung melanggar batasan dan mengabaikan hak atau kebutuhan orang lain demi kepuasan diri sendiri. Orang-orang ini seringkali tidak memiliki kesadaran akan batasan sosial, moral, atau pribadi, dan mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak pantas atau bahkan melanggar hukum demi memenuhi keinginan atau kepentingan pribadi mereka. Sikap mereka yang egois dan tidak mempedulikan dampak dari tindakan mereka dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian, atau bahkan bahaya bagi orang lain. Selain itu, perilaku mereka yang tidak menghargai batasan dapat merusak hubungan interpersonal dan menciptakan ketegangan, konflik, atau kebencian di antara individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu, orang yang tidak menghargai batasan tidak pantas untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merugikan dan merusak hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Orang yang tidak pantas kita hormati pada poin ke-9 ini adalah orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kepercayaan, kekuasaan, atau sumber daya orang lain seringkali tidak pantas untuk dihormati karena perilaku mereka yang merugikan dan tidak etis. Mereka cenderung menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri tanpa memperhatikan konsekuensi atau dampak negatif yang ditimbulkannya. Orang-orang ini mungkin menyalahgunakan kepercayaan dan kerjasama dalam hubungan, baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam lingkungan sosial. Mereka bisa saja memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa memedulikan kerugian yang ditimbulkan pada orang lain. Penyalahgunaan ini dapat berupa eksploitasi finansial, emosional, atau bahkan fisik, yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Selain itu, orang yang menyalahgunakan orang lain seringkali kurang memiliki empati dan rasa tanggung jawab, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami atau memperbaiki dampak negatif yang mereka timbulkan. Oleh karena itu, orang-orang yang cenderung menyalahgunakan orang lain tidak layak untuk dihormati, karena perilaku mereka yang merugikan dan ketidakmampuan untuk bertindak dengan integritas dan rasa hormat terhadap orang lain. Terakhir, orang yang selalu menciptakan drama. Orang yang selalu menciptakan drama cenderung menarik perhatian pada diri mereka sendiri dengan cara yang kurang produktif. Mereka seringkali menghadirkan situasi-situasi yang memicu ketegangan dan konflik tanpa alasan yang jelas. Kehadiran mereka dapat mengganggu keharmonisan lingkungan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Selain itu, mereka cenderung melebih-lebihkan masalah atau menciptakan masalah yang tidak perlu yang dapat menguras energi positif dan menyebarkan ketidakpastian di dalam lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, sikap ini dapat merusak hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Oleh karena itu, orang yang selalu menciptakan drama seringkali tidak pantas untuk dihormati karena kurangnya kesadaran akan dampak negatif yang mereka ciptakan dalam lingkungan sosial mereka. Jadi itulah 10 tipe orang yang mungkin tidak pantas dihormati dan dihargai dalam kehidupan kita. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi lebih sebagai panduan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda
untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap rendah hati.